Tes, tes, cek. Suara anak tetap dengar, Ted? Benar, benar, Ustaz. Oh, tahu bang. Kita mulai, Ted ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi. Nasta'inu ala umur dunia wa din. Allahumma ya hadiyal mudillin. La hadiya illa ghairuk. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Minan nabiyyin. والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم آمين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Baik, kita mulai kembali materi kita mengenai matan Tuhfatul Atfal karya Syekh Al-Imam Al-Jamzuri, Syekh Imam Al-Jamzuri, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, rahimahullah ta'ala, nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu, kita alhamdulillah menyelesaikan um, menyelesaikan ahkamun nun istakinah wa tanwin. Sekarang pada pertemuan malam hari ini, insya Allah dengan izin Allah, semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, bab yang selanjutnya, hukmul mim wan nun al musyaddadatain. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada mungkin sedikit suara-suara agak ramai. Qadarullah masih di luar rumah, belum belum sampai di rumah ini lagi baru pulang dari pondok ponakan, insya Allah. Tapi kita lanjutkan sebagaimana biasanya. Insya Allah hari ini kita selesaikan sedikit saja, yaitu hukmul mim wan nun musyaddatain pada matan nazm ini. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qulna numan thumma nunan syadida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Beliau mengatakan wa qulna miman, dan dengungkanlah huruf mim, kemudian nun yang tidak, yang bertasydid. Ya, ketahui di sini beliau memberi isyarat bahwasanya nun dan mim adalah dua huruf gunnah. Nun dan mim ini adalah dua huruf gunnah.
kemarin kita sudah sedikit melewati tentang takrif guna, pengertian dari guna. Bagaimana yang kita pelajari kemarin, guna itu adalah as-sautul ladzi yakhruju min aqsal faisum. Ya, guna itu adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Ya, rongga hidung. Suara yang keluar dari rongga hidung. Bentar. Baik. Kalau lagi di luar suaranya bocor kemana-mana. Kita mulai kembali. Jadi kita katakan guna adalah as-sautul ladzi yakhruju min aqsal hisab. Itu suara yang keluar dari rongga atau hidung. Kemudian guna ini juga secara bahasa dapat diartikan at-tarannum. Ya, guna ini juga dikatakan at-tarannum. Apa itu at-tarannum? At-tarannum itu irama yang indah. Makanya guna ini ya sering sekali orang mengiramakannya. Ya, para pembaca Al-Quran mengiramakannya. Ya, tatkala guna. Uh, bahkan di selain bacaan pada Al-Quran, guna itu juga sering diiramakan. Ya, di beberapa nasyid-nasyid juga. Ya, begitu. Yang sering kita dengar, begitu. Nah itu guna. Guna ini memang itu memiliki keunikan atau ciri khas yang istimewa. Yaitu dia kita iramakan, bisa kita iramakan. Apalagi mungkin dari beberapa orang pembaca Al-Quran yang mereka itu fokus kepada irama-irama atau maqamat yang kita sebut sebagai maqamat seperti ya yang kita kenal nahawan, syika, jihar, kadang itu juga gunah itu sering dimainkan, sering diiramakan begitu. Guna secara bahasa umumnya ya itu keluar atau suara yang keluar dari faisum ya. Secara bahasa guna itu suara yang keluar dari faisum. Nah, makanya bagaimana yang kita ketahui bahwasanya huruf-huruf yang memiliki sifat guna ini hanya ada dua, yaitu nun dan mim, tidak pada selainnya. Ya, namun akan tetapi yang sering kita dapati dari para pembaca Al-Quran, di luar dari nun dan mim itu juga sering digunakan atau suaranya bocor kepada faisum atau rongga hidung tadi. Ya, yang sering kita dapati dari pengalaman mengajar itu biasanya itu yang terjadi di huruf-huruf lam, kemudian huruf A itu sering sekali. Atau tatkala baca ta'awuz huruf ainnya. Huruf ainnya juga sering terjadi, bahkan yaitu bocornya
suara melalui faisum, rongga hidung. Ya, begitu. Kemudian beliau An-Nazim melanjutkannya, wasammi kulla harfa gunnatin bada. Keduanya itu beliau ya atau dinamakan menjadi huruf gunnah yang jelas, huruf nun dan mim. Huruf dan nun dan mim ini itu tatkala musyaddadatain atau bertasydid, maka gunnahnya itu dibaca jelas. Ini menurut pendapatnya Al-Imam Jazari. Ya. Gunnah yang paling sempurna adalah nun dan mim tatkala bertasydid. Pendapat Imam Al-Ibnu Jazari. Ya, Imam Ibnul Jazari. Kemudian para ulama juga mengatakan, ya berpendapat, ciri-ciri gunnah yang sempurna itu memiliki ciri-ciri, ya, memiliki identitas. Bisa kita ketahui, oh ini sih gunnah yang paling sempurna. Oh ya ciri-cirinya. Di antaranya yang pertama adalah sebentar ya, kita tuliskan. Ciri-ciri gunnah. Gunnah yang sempurna. Yang pertama itu suaranya harus wajib keluar dari hidung. Suaranya harus keluar melalui hidung. Kemudian yang kedua, biasanya ya, tatkala kita menyempurnakan atau mengeluarkan gunnah dari huruf-huruf yang memiliki sifat gunnah, ya, tatkala mengucapkan gunnah, ya, yang sempurna, kepala kita ada getaran. Nah, kita kalau mengucapkan gunnah yang sempurna, itu ciri-cirinya tadi yang pertama, suaranya harus keluar melalui hidung. Kemudian yang kedua, ini diantaranya, biasanya itu tatkala kita mengucapkan gunnah yang sempurna, itu kepala kita itu ada getarannya. Ya, ada getarannya. Nah, boleh dicoba. Hmm, ya. In.
ada getarannya, insya Allah. Sedikit yang Anda pelajari dari guru kita, ya, beliau mengatakan misalnya ada penelitian dari Mesir, ya, getaran ini ada manfaatnya, masya Allah, ada manfaatnya untuk kesehatan kita. Misal, ya, yang pertama itu menunda penuaan, bukan penuaan, kepikulan, menunda di hari tua. Kemudian yang kedua itu meningkatkan ingatan. Nah, jadi ini yang kita dapat dari guru kita, kemudian guru kita pernah juga belajar dari beliau, beliau mengatakan bahwasanya ada penelitian di Mesir, ya, getaran yang ada atau muncul tatkala kita menyempurnakan sifat gunnah pada huruf nun dan mim ini, itu ada manfaatnya, ya, itu menunda kepikulan di hari tua, kemudian meningkatkan ingatan, masya Allah, begitu. Tadi juga kita katakan bahwasanya nun dan mim, yang menurut pendapatnya tadi Al-Imam Ibnu Jazari, apabila bertasydid maka gunnahnya itu dalam keadaan posisinya paling sempurna, paling sempurna. Namun perlu kita ketahui, bukan cuma di huruf nun dan mim. Suaranya kurang jelas. Coba anda pindahkan ke HP aja saya. Tes. Sudah jelas kan suaranya, San? Sudah, sudah. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita katakan, ya, menurut dari pendapat Imam Ibnu Jazari, yaitu penulis matan Al-Jazari, ya, tadi kita katakan bahwasanya beliau berpendapat tatkala nun dan mim dalam keadaan bertasdid, maka dia gunanya yang paling sempurna. Namun perlu kita ketahui, bukan cuma di huruf nun dan mim, dia itu sempurna sifatnya tatkala bertasdid.
melainkan di huruf-huruf hijai yang lainnya juga tatkala bertasydid maka sifatnya itu akan lebih sempurna. Ya. Misal sifat rafa'ah di huruf sin. Tatkala bertasydid maka sifatnya itu lebih jelas, lebih sempurna. Asta gitu. Asta sifatnya akan lebih sempurna sifat rafa'ahnya itu. Kemudian di huruf-huruf yang lainnya juga begitu. Ya. Nah, bukan cuman terdapat di huruf nun dan mim ya itu gunanya sifat gunanya itu sempurna melainkan di huruf yang lainnya. Allah dari guna ini. Nah, kemudian ya kadar kesempurnaan guna tadi kita katakan sempurnanya itu tekan bertasydid. Namun pada selain bertasydid itu akan menurun kadarnya. Yang pertama itu gunah yang sempurna adalah tatkala bertasydid, kemudian akan turun tatkala dia itu uh, sukun, kemudian turun kembali ketika dia berharokat. Nah, begitu. Maka di sini ya sedikit kita bahas tentang mengenai tingkatan-tingkatan guna. Ya, mengenai tingkatan-tingkatan guna. Tingkatan guna yang terjadi pada huruf nun dan mim ini ada perbedaan pendapat para ulama tingkatannya ini. Allah. Ya, kita ketahui dari kemarin kita bahas tentang perbedaan pendapat. Ini masih tentang ilmu tajwid, belum dari ilmu yang lebih memuasa, yang lebih luas lagi, yaitu ilmu fikih. Tingkatan guna, tingkatan guna pada nun dan mim ini ada beberapa pendapat ulama, namun yang masyhur pada zaman kita sekarang ini ya, yang paling kita kenal, yang paling kita ketahui, yang paling banyak dibahas ya, itu ada dua. Ya, ada dua pendapat ya ulama. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama itu yang kita kenal Syekh Aiman Rusdi Suwaid, masya Allah ini beliau Fidullah Ta'ala ya salah satu ulama Quran yang pada zaman kita ini yang paling dikenal oleh para pecinta Al-Quran khususnya itu di ilmu-ilmu qiraat dan selainnya ataupun ilmu-ilmu awal di tafsir juga rujukannya itu tidak jauh-jauh dari Aiman Rusdi Suwaid. Aiman. Beliau itu memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda daripada pendapat ulama yang lainnya. Beliau itu mengistilahkan derajat gunahnya dengan sesuai panjang kadar gunahnya. Ya, Syekh Aiman ini mengistilahkan derajat gunahnya sesuai dengan panjang kadar gunahnya. Ya Allah. Misal yang pertama kita kasih contoh ketika bertasydid beliau berpendapat ketika bertasydid
dengan idgham, ya, idgham yang berguna, bukan bila guna, karena kita bahas tentang guna. Idgham diguna, maka beliau berpendapat, ya, ini kadar gunanya disebut sebagai guna akmal, ya, disebut sebagai guna akmal atau kadar guna yang paling sempurna. Akmal ini diambil dari uh, isim takdil, yaitu memiliki arti paling, ya, dalam bahasa Arab paling. Maka beliau mengistilahkan, ya, guna apabila nun atau mim yang bertasydid dan idgham diguna itu dengan istilah guna akmal, itu guna yang paling sempurna. Itu panjang gunanya, itu lebih panjang daripada selainnya. Ya, beliau istilahkan tadi dengan guna akmal. Itu gunah yang paling sempurna. Panjang gunahnya itu lebih sempurna atau lebih panjang daripada selainnya. Yang pertama. Adapun yang kedua, beliau berpendapat itu tatkala ikhfa ataupun qalb. Kemarin kita di matan disebut qalb atau iklab begitu, ya. Itu tatkala ikhfa atau qalb. Nah, beliau memberi klasifikasi pada ikhfa atau qalb ini dengan istilah guna kamil atau guna kamilah begitu. Beliau memberi nama di sini, atau beliau mengistilahkan dengan guna kamil. Guna sempurna. Ini cuma sempurna, tapi bukan yang paling sempurna, karena yang paling sempurna adalah tadi tatkala bertasydid ataupun idgham diguna. Nah, guna kamil. Kemudian beliau mendapat untuk yang lainnya, yaitu seperti ketika izhar, ya, ketika izhar maka beliau berpendapat itu guna naqisah, ya, guna naqisah. Beliau berpendapat, ya, ketika izhar itu diistilahkan dengan guna naqisah, guna, ya, guna yang kurang, guna naqisah. Nah, ini yang izhar. Dan guna yang paling bawah, paling rendah gunanya itu, yang paling sedikit itu ketika huruf yang memiliki sifat guna, terus nun dan nun dan mim, ya, itu tatkala berharokat, tatkala berharokat. Nah, ini dia disebut sebagai guna angkos. Nah, ini kalau yang tadi guna akmal itu isim tabdil, kalau ini guna angkos juga, yang paling juga, tapi paling apa, paling sedikit, ya, paling sedikit gunanya, atau guna angkos istilahnya. Mau beliau istilahkan dengan
guna angkos. Nah, Insya Allah. Ini Syaiman berpendapat, ya, kita katakan tadi, beliau itu memiliki pendapat yang berbeda daripada ulama yang lainnya, memberi istilah, ya, gunah-gunah itu sesuai dengan panjang kadar gunahnya. Ya, ketika bertasydid dan idgham di gunah, beliau istilahkan dengan gunah akmal. Nah, gunah akmal ini kira-kira itu panjang kadar gunahnya itu 2 harokat. Ya, 2 harokat. Ya, 2 harokat ini ada yang menghitungnya dengan jari, gitu kan. Inna, ada dengan ketukan, begitu, terserah. Terserah kepada siapa kita nanti talaki itu berbeda-beda. Terserah kepada siapa nanti syekhnya itu dengan ada yang jari. Ala kulihal itu semuanya benar. Ya, tergantung kepada siapa kita talakinya. Ya, guna akmal ini yaitu sepanjang 2 harokat. Adapun guna yang kamil, ya, guna yang kamil ini di bawah 2 harokat, tapi tidak 1 harokat, berarti di pertengahannya, ya, lebih sedikit dari 2 harokat, lebih sedikit dari 2 harokat. Nah, ini guna yang kamil itu ketika ikhfa ataupun iklab. Nah, maka itu lebih lebih sedikit daripada 2 harokat. Adapun yang izhar gunanya itu kadarnya atau diberi istilah nakiso, kadarnya itu 1 harokat, 1 harokat, ya. Satu, satu. Ini ketika izhar. Kemudian ketika berharokat ini ya lebih sedikit daripada 1 harokat tadi, ya, lebih sedikit gunanya. Itu lebih sedikit. Itu. Contoh berharokat di surah Al-Fatihah. Anta, ya, huruf nun, kemudian amta huruf mim. Maka kita baca dengan gunah, ya, gunahnya tetap ada, tetapi tidak sampai dia mendengung panjang, tidak sampai di akmal. Yang orang baca amta itu totalis salah. Atau dia baca lebih panjang lagi amta, tidak. Dia baca dengan gunah ongkos, yang gunah yang lebih sedikit. Amta sekedar ada saja sifat gunahnya, menyebutkan sifat gunah dari al. Baik, kalau kuliah, ya, ini menurut pendapatnya Syekh Aiman. Namun ada lagi, ya, yang masyhur pada saat ini, ya, yang sering nanti kita akan jumpai, yang sering akan kita dengar dari guru-guru kita, yaitu pendapatnya Syekh Sulaiman Murad atau Syekh Usman Murad, ya. Nah, itu Syekh Usman Murad. Kemarin juga sempat kita katakan sama beliau, ya. Ya Allah. Ya, beliau berpendapat, itu Syekh Usman Murad, Syekh Usman Murad ini, ya, beliau mengelompokkan, ya, yang bertasydid, beliau mengelompokkan nun dan mim yang bertasydid, kemudian yang idgham atau sukun, ya, idgham itu sukun, ya, karena idgham ini ya hukum nun sakinah, nun yang sakinah, makanya kita bilang tadi kita tidak tidak mengatakan yaitu nun atau mim yang sukun atau yang sakinah di sini, melainkan kita katakan idgham, karena idgham itu, ya,
idgham di gunnah itu adalah hukum nun dan mim yang sakinah begitu. Ya. Jadi Syekh Ismail Murad ya mengelompokkan bertasydid kemudian sukun atau idgham, ikhfa, iklab atau qul itu dengan satu kelompok yang sama, ya satu kelompok yang sama, satu kelompok yang sama. Maksudnya yang sama apa? Yaitu sama cara bacanya dalam panjang kadar gunanya. Ya, sama cara bacanya, sama cara membacanya, tetapi dalam dalam panjang kadar gunanya. Nah, di sini panjang kadar gunanya. Ini sama-sama dua harokat beliau mengatakan di sini. Tidak ada perbedaan. Beliau ala kulli hal membedakan hanya itu ketika idhar dan berharokat. Nah, itu aja ya. Dan ini yang paling banyak ya mungkin akan kita dapati untuk guru-guru sekarang, insya Allah. Karena lebih ringkas, lebih mudah, lebih simpel aja, ya, lebih simpel saja seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau kita lagi talaki sama guru-guru kita, kuliah ya kebanyakan yang seperti ini. Ya. Mungkin di antara kita juga sudah merasakan hal yang sudah kita pelajari, yaitu pendapatnya Syekh Usman Murad ini. Nun dan mim yang bertasydid, ya, menurut Syekh Usman Murad, ya, beliau mengatakan bahwasanya nun dan mim bertasydid, sukun ataupun idgham li gunnah, ikhfa iklab itu satu satuan yang sama, satu kelompok yang sama dalam membaca ya panjang kadar gunnahnya begitu. Ya Allah. Walaupun nanti ada lagi pendapat-pendapat selain ini, ya ada lagi pendapat-pendapat yang selain ini yang lebih lawas lagi, yang lebih lama lagi, pendapat mutakallimin ada lagi. Ya, ada yang mengatakan nanti bahwasanya gunnah itu boleh dipanjangkan supaya memperjelas begitu. Ataupun ada gunnah itu hanya sekedar saja, ya tidak lebih dari dua harokat. Gitu. Kalau kuliah ini bagaimana yang paling benar, ya kita kepada siapa kita bertalaki, ya iqra'u kama 'allimtum begitu. Maka bacalah sebagaimana guru-guru kita mengajarkan kita. Nah, kita tidak mesti harus mempermasalahkannya. Ini yang paling benar, ini yang benar, lalu itu semua benar. Semua benar, insya Allah. Ya, insya Allah. Begitulah perbedaan. Saling menerima, ya. Adapun positifnya kita kalau memperbanyak guru, kita lebih banyak hasanah keilmuannya. Kita akan lebih banyak mengetahui misalnya perbedaan-perbedaan itu menunjukkan misalnya Al-Quran itu memanglah mukjizat yang diturunkan uh, dari Laul Mahfuz ya, dari Allah kalau Allah sampai sekarang itu ilmunya terus berkembang. Ya Allah, begitu. Ya Allah, baik. Nah ini sedikit pada bait yang kita pelajari pada malam hari ini. Itu hukum mim wan nuni al musyaddadatain. Itu hukum mim dan nun tatkala musyaddadatain. Itu keduanya itu tatkala bertasydid. Barakallahu fikum. Tapi mungkin sedikit ini saja yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, tafadhol ya. Berhubung ana juga qadarullah masih ada di luar ya. Mungkin uh, kurangnya atau banyak uh, kesalahan dalam pengucapan di sana, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, oleh tafadhol ya Ustaz.
Ada pertanyaan kira-kira yang kurang jelas? Cukup ya. Cukup set? Cukup ya, insya Allah. Baik, set. Kalau ada pertanyaan, kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.